Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, saat ini kita akan melihat salah satu destinasi wisata di kota Tulungagung, yaitu Punokawan Park. Mendengar wilayah Tulungagung yang berada di Provinsi Jawa Timur, pasti terngiang di telinga kita akan sebuah kota yang dikenal sebagai kota marmer. Tapi ternyata tidak hanya marmer saja. Di kota ini banyak memiliki destinasi wisata kekinian bernuansa sejarah yang memukau. Bahkan seakan-akan di setiap desa itu mendirikan destinasi wisata. Salah satunya adalah destinasi wisata yang bernama Punokawan ini. Yang ini merupakan Punokawan Park, berarti taman-taman bunga yang begitu indah. Bagi sahabat kajian budaya yang belum pernah untuk mengunjungi tempat ini, silahkan mengunjungi tempat ini. Punokawan ini berada di Desa Banaran, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Ramai dikunjungi wisatawan yang datang dari berbagai macam daerah untuk bersantai di tempat ini karena memang tempatnya sejuk, ada di pinggir persawahan yang sangat luas, dan juga tempat ini juga ada di baratnya itu adalah Gunung Wilis yang menjulang tinggi, sehingga udaranya bisa dikatakan memiliki udara yang sejuk. Kita bisa bersantai dan berkaraoke misalkan di tempat kafe itu tadi ya. Ada gazebo-gazebo, ada yang tingkat 2, ada yang gazebo di bagian bawah. Kita bisa sambil menikmati ngobrol bersama keluarga di gazebo-gazebo seperti ini. Dengan bersantai seperti ini, maka seakan-akan permasalahan ataupun kelelahan kita dalam beraktivitas selama beberapa hari pada akhirnya akan hilang karena kesejukan alamiah. Seperti kita lihat saat ini, banyak sekali kita lihat hijau alam yang memanjakan penglihatan kita. Inilah yang membuat salah satu alasan kenapa kemudian Punokawan Park ini banyak diminati oleh para wisatawan yang ingin datang untuk bersantai ke tempat ini. Sebenarnya nama Punokawan Park itu sendiri memiliki cerita sejarah yang panjang hingga adanya nama Desa Banaran, sehingga Punokawan Park dijadikan lokasi wisata karena merupakan cikal bakal lahirnya Desa Banaran. Nama Punokawan Park ini sebenarnya menceritakan pengayoman desa atau cikal bakal Desa Banaran menurut salah satu dari narasumber yang kami ketahui seperti itu. Cerita ini berawal dari seorang prajurit dari kerajaan Majapahit yang melarikan diri ke Gunung Cilik dan berada di desa setempat dan tinggal dengan Eyang Supo Banar. Saat itu Eyang Supo merupakan pamong desa hingga dirinya menampung prajurit Majapahit tersebut. Oleh karena itu, untuk menghargai Eyang Supo Banar didirikan wisata Punokawan Park ini. Pemberian nama wisata Punokawan Park merupakan penghargaan terhadap Eyang Supo, dan pemerintah desa membuat patung Mbah Semar sebagai ikon pamong desa. Bahwa wisata dengan nama Punokawan Park ini
Tempat ini berdiri pada lahan kosong sekitar 1 hektar dan dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUM Desa, BUMDes. Lahan ini dibangun di atas tanah kas desa Banaran yang dulunya memang masih kosong. Punokawan Park diresmikan pada tanggal 15 November 2020 dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli desa dan meningkatkan perekonomian warga, terutama di sekitar Punokawan Park ini. Punokawan Park ini selain sebagai sarana untuk refreshing bersama keluarga, juga sebagai wisata edukasi. Di sini anak-anak dapat bermain, sedangkan orang tua sambil menikmati kuliner dan objek wisata lain seperti menikmati taman-taman berbunga dan lain sebagainya, bersantai, menyanyi, maka dapat dijadikan sebagai sarana untuk berlibur bersama dengan keluarga. Ketika kami berkunjung ke Punokawan Park ini, ternyata proses pembangunan masih dilakukan. Tahap demi tahap pembangunan terus dilakukan demi untuk meningkatkan kualitas dari Punokawan Park ini. Sahabat-sahabat kajian budaya dimanapun kita berada, jika mungkin sahabat-sahabat belum pernah datang ke Punokawan Park ini, maka sahabat-sahabat semua dapat mampir ke desa Banaran ini. Rutenya, kalau yang paling mudah itu terminal Kabupaten Tulungagung ke arah barat, terus ke arah barat sampai kemudian nanti ketemu dengan pertigaan Kalambret. Setelah di pertigaan Kalambret, maka nanti ke utara terus menuju ke Jalan Kediri. Kemudian ada perempatan namanya perempatan Cuwiri, terus ke utara sekitar hampir 2 kilo. Setelah itu nanti ya kita akan menuju ke barat. Ke barat masuk terus. Setelah itu sekitar 3 kilonan kita akan sampai di Taman Punokawan Park ini. Yang pasti di Taman Punokawan Park ini kita nanti bisa bersantai, melihat indahnya pemandangan alamiah di sekitar Punokawan Park ini, bisa sambil menikmati kopi, snack atau makanan, dan juga bisa juga dengan berkaraoke ya. Ada warung untuk karaoke. Kita juga bisa bersantai di atas itu ya, atau bersantai di gazebo yang bawah untuk makan-makan bersama dengan keluarga kita. Memang kita perlu untuk melakukan refreshing bersama dengan keluarga, dikarenakan memang keluarga adalah segala-galanya dalam kehidupan kita. Kebahagiaan kita juga antara lain disebabkan karena kita hidup dengan keluarga kita yang bahagia, sehingga kita akan bisa merasakan kehidupan yang nyaman bersama dengan keluarga. Tanpa keharmonisan hidup dengan keluarga, maka rasanya hidup kita itu tidak akan bisa bahagia. Maka salah satu cara agar kita mendapatkan kebahagiaan adalah mengajak keluarga untuk bersantai di tempat-tempat seperti ini.
Mungkin bagi kita orang-orang kota yang sudah sangat bosan dengan hiruk pikuk kehidupan di kota karena banyaknya permasalahan, banyaknya polusi udara, kota yang mungkin panas dan lain sebagainya, maka seperti Punokawan Park ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi kita untuk bersantai. Dan jangan lupa sahabat-sahabat kajian budaya yang mungkin ada di luar Tulungagung, yang berkunjung ke Tulungagung, mampir di tempat kami di Basecamp Kajian Budaya yang berada di Kabupaten Tulungagung, tepatnya di wilayah Jepun sekitar kota Tulungagung. Atau nanti juga bisa kami antarkan ke Punokawan Park ini. Terima kasih.